kita juga mesti paham apa yang dimaksud dengan ulama, sehingga atribut itu jangan dipakai oleh gadungan demi untuk menerima hak padahal dia tidak berhak. Jelas? Kalau sekedar hafal ayat Al-Quran dan hadis Nabi serta mengerti hukum disebut ulama, ya, mohon maaf, perkara ini yuhsinu hal barru wal fajir, orang nggak beriman juga bisa. Orang nggak beriman juga bisa. Di luar sana banyak orang-orang non-muslim, apa bahasanya orientalis. Mereka hafal Quran loh. Mereka hafal hadis. Mereka tahu hukum. Lantas mereka disebut ulama yang memiliki hak yang disebut dalam hadis? Tidak. Mereka virus, mereka bukan ulama. Jelas. Ulama itu ada kategorinya. Ya. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Allah menyebutkan sesungguhnya yang mengenal takut, yang merasa takut kepada Allah dari sekalian hambanya adalah ulama. Allah jadikan sifat ciri yang melekat pada sosok ulama, apa itu? Rasa takutnya kepada Allah. Jelas? Allah. Itu yang digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama punya dua sifat. Al-khasyah, rasa takut kepada Allah. Yang kedua, al-ilm. Ilm itu pengetahuan. Ini dua. Sekedar rasa takut saja belum dinamakan sebagai ulama. Sekedar ilmu saja tanpa rasa takut juga nggak dinamakan sebagai ulama. Tetapi kedua hal ini harus bersatu padu, baru di mata Allah sebagai ulama. Sederhana perkara ini. Pengetahuan dan rasa takut kepada Allah. Pengetahuannya ya mungkin seperti saya katakan bisa dimiliki oleh al-bar wal fajir. Hafal Quran, hafal hadis dan lain sebagainya, tahu hukum, semua orang juga bisa itu. Tetapi sejatinya seorang ulama punya rasa takut kepada Allah. Nah, ini merupakan ciri sejati yang dimiliki oleh para ulama yang digarisbawahi oleh Allah Ta'ala. Dan mereka inilah yang layak untuk ditunaikan hak-haknya. Kalau berbicara tentang pengetahuan, saya rasa kita nggak perlu banyak mendalaminya, jelas. Tetapi ketika berbicara tentang rasa takut kepada Allah, ini adalah ciri untuk membedakan mana ulama, mana bukan. Kalau sekedar pengetahuan, kostum yang bisa dibuat oleh siapapun. Dan banyak orang tertipu dengan kostum. Jujur, banyak orang tertipu dengan kostum. Mohon maaf, ini saya ngomong apa adanya. Berapa banyak di luar sana hafal Quran, hafal hadis, tahu hukum, pandai berbicara. Ketika berbicara di publik, di media,
pembicaraan dan kostumnya itu membuat banyak orang tertipu sehingga tergugah perasaannya. Iya kan? Condong kepadanya. Tetapi ini orang tahu betul dia jujur apa enggak sama Allah, dia tahu betul. Bahkan dia tahu dia penipu atau bukan, dia tahu betul tentang dirinya. Dan yang akan mengeluarkan dia dari kategori penipu, pembohong adalah rasa takutnya kepada Allah. Ya. Berapa banyak orang dengan pakaian ini, dengan atribut ilmu, mohon maaf, menggoda perempuan yang tidak halal baginya. Dan kesian, terkadang orang-orang yang lemah tergoda dengan atribut tersebut. Apakah ini ulama? Bukan. Ulama, kata Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Saya tegaskan ini semua karena masalahnya saat ini, di masa kita ini, penipuan dengan atribut ilmu itu udah terlalu banyak. Sehingga dampaknya apa tahu? Orang jadi alergi dengan ulama. Dan kesian ulama-ulama yang istiqomah beneran kena imbas. Dikarenakan ulama gadungan. Yang dengan ilmunya dia mengejar kekuasaan. Yang dengan ilmunya dia menipu orang. Yang dengan ilmunya dia mengejar wanita. Yang dengan atribut ilmunya, ya, dia mengumpulkan pernak-pernik dunia. Yang dengan ilmunya dia menekan orang. Sampai akhirnya orang semuanya mental. Orang semuanya trauma. Ya, akhirnya jadi penyebab hancurnya nih agama. Karena itu kita ingatkan, ulama itu bukan cuma sekedar yang berdiri di media atau di atas mimbar atau pintar bersirat lidah atau dengan memakai atribut semacam ini atau hafal Quran, hadis atau pandai berbicara, bukan. Tapi rasa takutnya kepada Allah.